Pernah nggak sih kamu dengar kabar soal nilai rupiah yang katanya bakal jadi kecil banget? Misalnya, uang Rp1.000 yang biasa kamu pegang, tiba-tiba nilainya jadi cuma Rp1 saja. Wah, pasti bikin kaget ya. Banyak orang langsung mikir, aduh gimana nasib tabungan aku? Harga-harga nanti jadi mahal semua dong. Atau jangan-jangan uang recehku jadi nggak ada harganya lagi. Tenang, sebelum kamu panik atau buru-buru ambil keputusan, yuk kita bahas bareng-bareng apa sih sebenarnya yang lagi ramai dibicarakan soal redenominasi rupiah ini. Break time nomor 5. Sebenarnya, isu redenominasi ini sudah beberapa kali muncul di Indonesia, dan setiap kali muncul pasti bikin heboh. Banyak yang langsung membayangkan perubahan besar-besaran di dompet, di rekening bank, bahkan di cara kita bertransaksi sehari-hari. Tapi apakah benar perubahan ini akan berdampak sebesar itu, atau justru malah memudahkan hidup kita? Yuk, kita kupas tuntas supaya kamu nggak salah paham dan bisa mengambil keputusan dengan tenang. Isu redenominasi memang bukan hal baru di Indonesia. Setiap kali muncul, pasti bikin heboh dan jadi bahan obrolan di mana-mana, mulai dari warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga. Tapi apa sih redenominasi itu sebenarnya? Redenominasi adalah proses penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah digit nol di belakangnya, tanpa mengubah daya beli atau nilai real uang tersebut. Jadi, kalau misalnya sekarang kamu punya Rp1.000, setelah redenominasi, uang itu akan jadi 1, tapi harga barang-barang juga ikut menyesuaikan. Misalnya harga nasi goreng yang tadinya Rp15.000, setelah redenominasi jadi Rp15. Intinya, nilai uangmu nggak berkurang, cuma angkanya saja yang jadi lebih sederhana. Nah, penting banget untuk dipahami, redenominasi itu beda dengan devaluasi atau pemotongan nilai uang. Kalau devaluasi, nilai uang kita benar-benar turun dan daya belinya berkurang. Tapi kalau redenominasi, daya beli tetap sama, hanya tampilan angkanya saja yang berubah. Jadi jangan sampai tertukar ya. Banyak negara lain juga sudah melakukan redenominasi, dan hasilnya justru membuat sistem keuangan mereka jadi lebih efisien dan mudah dipahami. Nah, belakangan ini, ide buat menyederhanakan rupiah, misalnya mengubah Rp1.000 jadi cuma Rp1, muncul lagi dan jadi perbincangan hangat. Sumbernya kali ini datang dari Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Purbaya Yudi Sadewa. Mereka sedang menyusun rencana strategis baru, dan di dalamnya ada pembahasan soal draft undang-undang redenominasi. Targetnya, kalau semua berjalan lancar, draft ini bisa selesai di tahun 2026 atau 2027. Tapi, perlu diingat, ini masih tahap perencanaan, belum ada keputusan final. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa pemerintah baru membahasnya sekarang, jawabannya karena proses redenominasi memang butuh persiapan matang. Pemerintah harus memastikan semua sistem keuangan, perbankan, dan pelaku usaha siap dengan perubahan ini. Selain itu, mereka juga harus belajar dari pengalaman negara lain yang pernah melakukan redenominasi, supaya bisa menghindari kesalahan yang sama dan memaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Dalam dokumen rencana strategis itu, disebutkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan undang-undang khusus untuk redenominasi. Prosesnya tentu nggak sebentar, karena harus melalui banyak tahapan, mulai dari kajian akademis, konsultasi publik, sampai pembahasan di DPR. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar paham dan siap dengan perubahan ini, supaya nggak terjadi kebingungan atau kepanikan di masyarakat. Makanya, target penyelesaiannya pun dipatok di tahun 2026 atau 2027, supaya ada waktu yang cukup untuk sosialisasi dan persiapan. Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, dalam proses diskusi dan konsultasi publik. Dengan begitu, setiap masukan dan kekhawatiran masyarakat bisa didengar dan dijadikan pertimbangan sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan. Jadi, prosesnya transparan dan terbuka untuk semua. Tapi sebelum kamu buru-buru menarik uang dari bank atau menukar semua tabunganmu jadi dolar, ada baiknya dengar dulu penjelasan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto sudah buka suara soal isu ini. Beliau menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait redenominasi rupiah. Jadi, semua yang beredar masih sebatas wacana dan belum ada langkah konkret yang diambil pemerintah. Bahkan, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh rumor atau berita yang belum jelas sumbernya.
Semua kebijakan besar seperti ini pasti akan diumumkan secara resmi dan disosialisasikan secara luas sebelum diterapkan. Jadi, kamu nggak perlu khawatir uangmu tiba-tiba berubah nilainya tanpa pemberitahuan. Dalam pernyataannya, Pak Airlangga bilang, nanti kita lihat, sejauh ini belum ada rencana. Beliau juga menegaskan bahwa belum ada pembicaraan serius dengan Menteri Keuangan soal redenominasi ini. Artinya, pemerintah masih dalam tahap mempertimbangkan dan mempelajari dampak-dampaknya, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun psikologis masyarakat. Jadi, nggak perlu khawatir berlebihan atau takut uangmu tiba-tiba kehilangan nilai. Pemerintah juga akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan, termasuk mempelajari dampak redenominasi terhadap harga barang, inflasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Semua ini dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan transisi berjalan mulus tanpa gejolak. Sebenarnya, kenapa sih redenominasi ini sampai dipertimbangkan oleh pemerintah? Ada beberapa alasan utama. Pertama, untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Bayangkan saja, sekarang kita sering harus menulis atau menyebut angka yang sangat besar, seperti 100.000 atau Rp1.000. Dengan redenominasi, angka-angka itu jadi lebih sederhana, misalnya 100 atau P1.000 saja. Kedua, redenominasi bisa membantu menjaga stabilitas mata uang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor asing terhadap rupiah. Negara-negara lain seperti Turki dan Rusia juga pernah melakukan redenominasi, dan hasilnya cukup positif. Ketiga, redenominasi bisa mengurangi biaya cetak uang dan memperbaiki efisiensi sistem pembayaran nasional. Selain itu, redenominasi juga bisa membantu Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi keuangan. Dengan angka yang lebih sederhana, sistem pembayaran digital, aplikasi perbankan, dan transaksi online akan jadi lebih mudah dan efisien. Hal ini tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang semakin pesat. Namun, proses redenominasi tentu nggak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak, mulai dari pelaku usaha, perbankan, hingga masyarakat umum, benar-benar siap dan paham dengan perubahan ini. Sosialisasi yang masif dan edukasi yang jelas sangat penting, supaya nggak ada yang salah paham atau merasa dirugikan. Selain itu, pemerintah juga harus belajar dari pengalaman negara lain yang pernah melakukan redenominasi, agar bisa mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti risiko inflasi, perubahan harga barang, atau kebingungan di masyarakat. Edukasi. Edukasi ini akan dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, hingga seminar dan diskusi publik. Pemerintah juga akan menyediakan hotline atau pusat informasi khusus bagi masyarakat yang ingin bertanya atau mengadukan masalah terkait redenominasi. Dengan begitu, semua orang bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi, buat kamu yang masih khawatir, nggak perlu panik berlebihan. Redenominasi ini masih sebatas ide yang sedang dipelajari dan dikaji oleh pemerintah. Belum ada keputusan resmi, apalagi pelaksanaan di lapangan. Semua prosesnya akan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara transparan, supaya masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan. Lagi pula, tujuan utama redenominasi adalah untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, stabil, dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang paling penting, pemerintah akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah melalui pertimbangan matang dan konsultasi dengan para ahli. Jadi, kamu bisa tetap fokus menjalani aktivitas sehari-hari tanpa perlu cemas berlebihan soal perubahan nilai uang. Nah, kalau nanti ada perkembangan terbaru atau putusan penting soal redenominasi rupiah, kamu pasti akan jadi yang pertama tahu. Media, pemerintah, dan berbagai pihak terkait akan terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi, tetap tenang, terus ikuti berita, dan jangan mudah percaya sama rumor yang belum jelas kebenarannya. Ingat, perubahan besar seperti ini pasti akan melibatkan seluruh masyarakat, dan pemerintah akan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tetap semangat, dan mari kita dukung bersama upaya pemerintah untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan stabil. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menghadapi setiap perubahan dengan kepala dingin dan sikap positif. Siapa tahu, redenominasi ini justru jadi langkah awal menuju masa depan ekonomi Indonesia yang lebih modern, efisien, dan membanggakan di mata dunia.